Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Menghindari pemotor di jalan menurun dan menikung di Ngawi, truk bermuatan genting menabrak ekskavator. Polisi menemukan ladang ganja di rumah pedemo anarkistis yang ditangkap di Blitar. Tidak digaji selama bekerja, 7 pekerja migran asal Madiun dan Magetan dipulangkan dari negara Guinea Khatulistiwa. Sebuah truk mengangkut genting menabrak ekskavator di tepi jalan di Ngawi. Akibat kecelakaan ini, sopir truk terluka berat akibat terjepit kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di Jalan Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Truk yang mengangkut genting menabrak ekskavator yang sedang digunakan mengerjakan proyek talut di pinggir jalan desa. Akibat kecelakaan ini, sopir truk Valentinus bin Sasi, 46 tahun, warga Kecamatan Miomavo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara, terluka berat karena terjepit kabin yang ringsek. Setelah hampir 1 jam, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Puskesmas Kendal Ngawi. Sementara kernet truk hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini terjadi ketika truk yang dikemudikan korban bersama kernetnya, Alek Mustafa, dalam perjalanan dari Surabaya menuju Ngawi untuk mengantarkan pesanan genting. Di lokasi kejadian yang jalannya menurun dan menikung, korban tidak bisa menguasai kemudinya. Menurut kernet truk Alek Mustafa, awalnya pengemudi truk menghindari motor hingga akhirnya banting setir ke kiri. Saat itulah sopir tak bisa menguasai kendaraannya karena kondisi jalan menurun dan menikung. Rem dada nggak sempat, buang kanan, mau jalan pohon tuh nggak sampai, buang kiri ada. Ngindarin apa dia? Motor. Ngeblong apa ngindarin motor? Motor. Ngindarin beda motor. Korban berapa orang, Mas? 1 orang Supir. Terjepit dia. Truknya dari atas itu nyalip, ambil kanan, mungkin remnya blong, mungkin mau ambil kanan nggak jadi, ditabrak nih teng bego. Oh, tabrak ekskavator itu. Emang pas lagi kerja itu, Mas, ekskavator? Belum kerja, mau lagi jalan mau naik. Oh, padahal di atas sudah ada yang rambut, di bawah sudah ada yang rambut. Oh, jadi ekskavator itu pas jalan gitu. Iya. Korban berapa, Mas? 2 orang. Siapa itu, Mas? Sopirnya sama kernetnya. Ada yang meninggal, Mas? Sementara belum tahu. Tapi kalau saya ini keadaannya di bawah. Di bawah ada orang teriak di atas, tapi truk itu sudah oleng. Nyasarnya sudah oleng. Remblong bagaimana? Ya kemungkinan remblong. Terus? Ya terakhir kalau nggak ada bego mungkin nasai sudah jatuhnya di mana nggak tahu. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Polres Blitar Kota mengungkap ladang ganja di Desa Krisik. Terbongkarnya ladang ganja ini berawal dari penangkapan salah seorang pendemo anarkistis yang mengaku memakai ganja saat berdemo di depan Polres Blitar. Anggota Unit Satuan Narkoba Polres Blitar mengungkap adanya ladang ganja di pekarangan rumah Saiful Anwar usia 38 tahun di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Tiba di lokasi, petugas langsung menyisir pekarangan yang dijadikan lahan menanam ganja dan mencabuti tanaman haram ini. Sebanyak 820 pohon ganja siap panen disita petugas. Pengungkapan ladang ganja di Desa Krisik ini berawal ketika polisi menangkap Agam usia 25 tahun, seorang pedemo anarkistis di depan Mapolres Blitar pada Sabtu 30 Agustus. Pelaku ditangkap karena melakukan perusakan dan melawan petugas. Saat dites urin, ternyata pelaku positif mengonsumsi narkoba jenis ganja. Hasil pemeriksaan dan pengembangan, pelaku mengaku mendapatkan ganja dari temannya Saiful. Polisi kemudian meringkus Saiful di rumahnya dan menemukan ladang ganja yang ditanam subur di pekarangan.
Kepada polisi, pelaku menanam ganja sudah 2 tahun ini. Ganja diedarkan di wilayah Blitar. Malam hari ini kita tepatnya di desa apa namanya Pak? Desa Grisik, Kecamatan Gandusari, kita berhasil mengungkap adanya ladang ganja. Ladang ganja dari hasil pengembangan pelaku anarkis yang pada hari Sabtu kemarin kita tangkap di depan Mapolres Blitar Kota. Satres Narkoba Polres Blitar Kota mengembangkan hasil dari tangkapan tersebut, kemudian diketemukanlah ladang ganja. Jadi ini di sini nanti sampai bawah. Sampai bawah itu semua ada mulai dari ganja yang siap panen sampai ganja yang masih pembibitan. Oleh sebab itu kami berkoordinasi dengan Polres Blitar. Jadi nanti setelah dari kita angkat semua ini barang buktinya untuk pembuktian, mungkin kita akan lanjutkan dengan pengembangan. Polisi masih terus mengembangkan temuan ladang ganja ini, termasuk memburu pemasok bibit ganja. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Blitar. Tujuh pekerja migran Indonesia PMI asal Madiun dan Magetan dipulangkan dari negara Guinea Khatulistiwa di Afrika. Para pekerja tersebut dipulangkan karena tidak digaji dan nasib dokumen keimigrasian mereka tidak jelas selama bekerja di negara tersebut. Dari 7 pekerja migran Indonesia tersebut, 6 berasal dari Kabupaten Madiun dan seorang lainnya dari Kabupaten Magetan. Mereka tiba di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Madiun disambut Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi. Mereka dipulangkan dari negara Guinea Ekuatorial atau Guinea Khatulistiwa ke Indonesia pada Rabu 27 Agustus 2025 siang waktu setempat. Sebab selama bekerja di negara bagian Afrika tersebut, nasib mereka tidak jelas. Selain tidak mendapatkan gaji, dokumen tempat tinggal juga tidak jelas. Menurut salah satu pekerja migran asal Kabupaten Madiun, mereka berangkat bulan Agustus 2024 lalu karena tergiur tawaran pekerjaan dari seseorang. Semua biaya keberangkatan dan administrasi ditanggung pihak perekrut pekerja. Namun setelah sampai di negara Guinea Khatulistiwa, kontrak kerja mereka tidak jelas. Selain dokumen izin tinggal tidak diurus, gaji yang dijanjikan sebagai penebang kayu dan operator alat berat tidak diberikan. Sampai sana kontrak kerja tidak dibikin, terus izin tinggal pun tidak dianu sama gaji, Pak. Menurut aku dulu bulan Agustus tanggal 8 2024 awal-awal biasanya ditanya dulu pasal kita berangkat, paspor biasanya kalau mau diurus apa bisa itu. Bulan 11 tanggal berapa itu kita tanya gaji loh Pak. Makanya buat kirim orang rumah itu. Terus dia bilang enggak tahu yang pengurusnya kita di situ. Jadi kita sempat berhenti juga. Dan berhenti tidak kerja, cuma ya enggak hitung-hitung sama saja. Mempekerjakan mereka tidak lagi membayar gajinya secara rutin sesuai kesepakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, legalitas juga tidak diurus. Artinya apa? Artinya mereka overstay dan tinggal di sana tanpa legalitas. Dari pemberi kerja, akhirnya KBRI melakukan koordinasi kepada stakeholder dalam negeri, termasuk juga dari Pemkab Madiun, Pemkab Magetan, juga ada satu yang dari Magetan, ada dari Jawa Timur juga, termasuk juga Kementerian P2MI. Ketujuh pekerja migran tersebut akhirnya dievakuasi setelah melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde, Kamerun. Proses pemulangan sempat mendapat kendala ketika tim KBRI hendak masuk perbatasan. Hingga akhirnya salah satu tim KBRI dapat masuk ke Guinea Khatulistiwa lewat negosiasi diplomatik. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Madiun. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.